Ya Pak, sampai sore katanya. Ya. Nah, ya. Halo? Halo? Ya Pak. Ya Pak, Ya, berapa orang? 28 orang Pak. 28 ya? Ya mungkin dilanjut aja Pak. Dilanjut aja ya, sambil Iya. jalan ya. Ya Pak. Silakan Iqbal, kamu mau doa dulu silakan. Oh iya, Pak saya izin record ya Pak untuk bisa ditonton lagi. Silakan. Ya, Silakan baik, Iqbal. silakan Iqbal. Oke. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sudah Iqbal? Sudah ya? Sudah Pak. Kita mulai ya. Walaupun baru berapa nih? 31 ya? Baru 31 orang. 30. Slide saya udah ada di layar. Udah ada Pak. Udah ada ya. Bergerak nggak kalau saya gerakkan? Iya bergerak. Ada Pak. Bergerak ya. Ya. Jadi sebelum kita mulai, saya kasih tahu yang slide yang saya upload di sini waktu bahan ajar kita sekarang ini adalah slide yang saya kirim ke Iqbal yang lewat HP itu kemarin. Ya Iqbal ya. Sementara yang saya upload, nah itu Anda dari sana juga nggak apa-apa. Itu perbedaannya cuma yang di perhitungan mutasi aja ya Pak? Di contoh perhitungan gitu ya Iqbal ya. Kamu udah lihat ya? Iya Pak, yang dimutasi aja ya Pak? Nah, dimutasi aja di slide nomor 18, 19, dan 20 gitu ya. Yang lainnya hampir sama. Gitu. Ya, tapi kalau Anda bekerja dari slide yang kemarin yang diupload, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang sekarang yang kita pelajari di PJJ hari ini itu adalah slide yang terakhir yang saya kirim ke Iqbal lewat HP kemarin. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan dengan pertemuan kita yang lalu-lalu? Ada? Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mempelajari kemarin statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, itu adalah satu subdirektorat di kedeputian statistik produksi. Nah, sekarang kita beralih ke direktorat yang lain yang mencakup statistik produksi, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Ya, itu namanya P2K, peternakan, perikanan, dan bagaimana nanti kita mengumpulkan data statistik peternakan, statistik perikanan, dan kehutanan. Kalau kita lihat organisasinya seperti ini, kan, mulai dari eselon 1-nya, statistik produksi, eselon 2-nya, ya, Direktorat STPHP, sudah kita pelajari kemarin, ya, statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Terus di bawahnya Direktorat Statistik SP2K, statistik ternakan, perikanan, dan kehutanan. Dan statistik industri. Nah, yang STPHP dan SP2K kita cukupkan pertemuannya 7 kali sebelum kita melaksanakan UTS. Ya. Kapan UTS-nya, Iqbal? Kamu hafal, Iqbal? 3 minggu lagi, Pak. 3 minggu lagi ya. Karena kan kita dua kali pertemuan lagi nih, Iqbal. Ya. Iya, Pak. Nah, nanti yang Direktorat Statistik Industri, ya, sisanya itu kita pelajari untuk bahan UAS kita. Nah, dari STPHP ini ada 3 subdirektorat, yaitu Subdit Peternakan dan Subdit Perikanan serta Subdit Kehutanan. Terus ada eselon 4-nya di masing-masing subdit tadi itu. Ini menurut Kemenpan RB nomor 384 tahun 2019. Nah, terus mulai 31 Desember 2020 katanya yang eselon 3 dan 4 ini akan disetarakan dengan jabatan fungsional. Jadi ini merupakan angin segar juga bagi Anda sekalian nanti, ya, karena jabatan struktural itu terbatas sifatnya. Nanti Anda kalau di sana tidak mendapat tidak kebagian jabatan struktural, Anda bisa menjadi jabatan fungsional yang disetarakan. Ini yang di pusat, ya. Yang di provinsi, ya, yang di provinsi organisasinya seperti ini. Lari-lari dia, ya. Nah, ini yang di pusat, ini yang di provinsi. Lari terus nih. Nah, ini ya. Yang di provinsi tadi itu, kan, itu tadi SP2K-nya ini termasuk di eselon 3 di bidang statistik produksi. Itu eselon 4-nya ada pertanian, ada industri, dan PEK, pertambangan, energi, dan konstruksi. Nanti juga eselon 3 dan 4-nya itu akan disetarakan dengan jabatan struktural. Sementara di kabupaten kota itu lebih ini lagi, ya. Eselon 3-nya kepala kabupatennya, sementara di eselon 4-nya adalah subseksi statistik produksi. Nah, gitu ya. Statistik produksi itu yang mencakup pengumpulan SP2K dan statistik pertanian. Ini di kabupaten kota. Latar belakangnya seperti biasa, pembangunan sektor pertanian diperlukan statistik pertanian yang berkualitas tinggi. Untuk STPHP itu sudah bagus pengembangannya, ya, lebih fokus pada kemarin yang kita pelajari ujian KSA untuk mengestimasi memperbaiki estimasi ubinan, produktivitas, dan luas lahan. Sementara untuk SP2K tidak kalah pentingnya karena dia menyediakan informasi ketersediaan protein hewani bagi penduduk.
Pertama mengenai daging sapi, yaitu dari konversi ternak besar dan kecil tadi itu menjadi daging, ya, perikanan. Ada bagaimana illegal fishing, dan kehutanan bagaimana illegal logging. Jadi kita berbicara Spanyol. Kamu tahu Iqbal Spanyol artinya? Enggak, Pak. Separuh nyolong. Nah, gitu. Illegal fishing, illegal logging, nah gitu maksudnya. Ya, sebenarnya itu bisa kita ketahui dari kita mengestimasi produksi dari perikanan. Selanjutnya SP2K ini cenderung underperform. Ini sudah diakui oleh si ini sendiri, si subject matter-nya. Jadi dia masih konvensional, tidak ada press release, time lag-nya lama, penyediaan data agregat ya tidak rinci. Data sosial ekonominya kurang mendapat atensi yang memadai, ya, menyebabkan sangat terbatasnya untuk memonitor TPB SDGs khususnya tujuan nomor 2, 5, 6, 12. Itu bisa kita klik-klik gitu ya. Sampai dengan nomor 15. Jadi apa ini? Menjaga ekosistem darat. Perlu sejumlah terobosan, eksplorasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi SP2K tadi itu bisa Anda bayangkan kualitas datanya itu lebih di bawah dari STPHP. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa itu tujuan 25 ini segala macam itu bisa Anda ketik, Anda klik nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih cukup jelas, Pak. Ya. Nah, sekarang ada isu nih, ya, Desember 2019 3.000 ton daging sapi impor dari Brazil mulai masuk. Apa benar kita harus impor itu, Iqbal? Berarti kalau impor berarti supply-nya nggak cukup kan? Padahal ternak kita kan banyak. Gimana itu salahnya? Nah, ya kan? Oleh sebab itu kita perlu meningkatkan kualitas estimasi ternaknya dan estimasi daging. Ini Eko Taufik, Direktur Utama Berdikari. Menyangkut seisik peternakan. Sekarang ada lagi isu mengenai selisih harga ayam peternak dan pasar tak wajar. Ya, di peternaknya rendah harganya, di pasar tinggi. Nah, yang untung siapa tuh? Iqbal, siapa? Distributor ya, Pak? Pedagang ya. Nah, ya kan? Pedagangnya untung, kasihan Pak, ini peternaknya malah nggak dapat apa-apa. Nah, ini kan harus ini kan kalau kita belajar ekonomi kan dikala supply banyak, demand-nya rendah, harga turun, gitu kan? Dikala supply sedikit, demand-nya banyak, harga tinggi. Jadi tidak elastis ya. Gitu. Nah, itu di mana gitu. Nah, itu isu-isu yang menyangkut SP2K. Ya, oleh sebab itu harga acuan telur ayam bakal dievaluasi. Ya. Harusnya kalau memang Bulog tadi berperan sebagai penyangga harga, begitu telurnya banyak, diborong oleh Bulog sehingga harganya tetap terjaga. Begitu juga dengan kalau telurnya nggak ada, Bulog siap supply untuk di pasar. Itulah yang paling penting. Ya, isunya mendapatkan data peternakan yang berkualitas lengkap akurat. Ini kan cita-citanya. Optimalkan pemanfaatan data peternakan, ya, keseimbangan produksi daging, telur dan susu. Jadi isunya adalah daging, telur dan susu. Kesejahteraan produsen dan konsumen. Jadi bukan produsen aja, konsumen juga.
Toh nanti produsennya itu konsumen sekaligus. Petani tadi kan perlu. Nah, lingkup sasi peternakan itu ini aja, ya. Ada teman kamu di sini, Iqbal. Teman-teman kamu semua ya, sapi, apalagi nih, kambing. Jadi ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Inilah lingkup pencatatan di statistik peternakan. Ya. Memberikan kontribusi pada perekonomian nasional, terutama tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja yang bergerak di sektor peternakan, menyumbang PDB pada sektor pertanian. Jadi di sektor pertanian tadi ada subsektor namanya sektor peternakan. Secara tidak langsung meningkatkan gizi masyarakat ya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani, daging, telur dan susu. Ya, mencegah stunting. Apa itu Iqbal stunting? Kamu tahu? Yang saya lupa Pak, yang kerdil kalau nggak salah Pak. Kerdil ya. Nah, jadi kalau anak-anak kecil kita kerdil itu kurang protein hewani itu, telur, susu, ya daging. Meningkatkan kualitas SDM. Itu yang tujuan dari kegiatan peternakan dilakukan oleh perusahaan, rumah tangga, dan unit lain atau non rumah tangga. Apa contohnya sih Iqbal, non rumah tangga? Kalau perusahaan kan sudah jelas tuh, kayak kemarin perkebunan kan, jadi yang berbH lah gitu ya, perbedaan hukum. Kalau rumah tangga jangan. Non rumah tangga apa kira-kira Iqbal? Apa? Pesantren misalnya gitu ya, rumah yatim piatu, masjid, gereja itu biasanya kalau dia memelihara ternak, nah itu non rumah tangga itu. Ya, untuk mendapatkan populasi dan produksi hasil peternakan harus memperhatikan ketiga unit amatan. Jadi perusahaan, rumah tangga, dan non rumah tangga. Data perusahaan dikumpulkan rutin setiap tahun. Ya. Perusahaan ternak besar, kecil, perusahaan sapi perah, perusahaan unggas, dan RPH, TPH. RPH apa tuh Iqbal? Potong hewan ya Pak. Nah, ya kan TPH tempat pemotongan hewan. RPH tadi itu biasanya dikelola oleh Pemda tempat. Ya. Kalau TPH tadi tempat pemotongan hewan. Itu kalau yang TPH-nya terdaftar namanya Kermaster. Ada TPH yang nggak terdaftar. Contohnya apa Iqbal? Contohnya. Waktu kita Idul Adha itu terdaftar nggak? Enggak Pak. Nah, itu contohnya TPH yang asli gitu. Ya, kalau TPH terdaftar namanya Kermaster. Pengumpulan data peternakan dilakukan untuk memperoleh data struktur usaha peternakan di samping populasi ternak yang diusahakan. Pengumpulan data melalui RPH-TPH dahulu Kermaster ya kan, untuk memperoleh data pemotongan ternak dan produksi hasil pemotongan. Jadi nanti dilihat itu dari akan ada konversinya nanti ya. Konversinya berapa satu ternak tadi menghasilkan daging. Ya, tentunya kita harus mengetahui berapa persen populasi ternak yang dipotong dan berapa persen konversinya. Ada istilah karkas nanti ya, daging. Jadi katanya 300 kg berat satu sapi. Jadi itu dagingnya hanya sekitar 150 kg. Jadi berarti konversi
unit observasinya harusnya ini 4 ya. Rumah tangga, perusahaan, dan non rumah tangga, serta LPH dan TPH. Itu kira-kira lingkup dari data peternakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang slide sebelumnya tentang pengumpulan data melalui survei tergantung kebutuhan itu, Pak. Ya. Ya, Itu tergantung kebutuhan tadi itu, misalnya ada permintaan dari suatu instansi, kan? Nah, bagaimana kalau kita mengumpulkan secara cepat quick count? Itu tergantung dari biaya. Itu namanya incidental. Itu yang kelima survei itu, Pak, semuanya itu dari subdit statistik peternakan atau di luar itu, Pak? Ya, itu dari yang rutin dilakukan di peternakan. Sementara yang tergantung dari biaya dari itu adalah permintaan dari luar subdit peternakan yang dilakukan. Kalau yang survei yang di luar peternakan tadi seperti Susenas, seperti Bapuk, itu bukan peternakan yang melakukan. Maksudnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Iqbal. Maaf, tadi ada gangguan, Pak. Yang untuk parameter mutasinya itu diketahui dari mana ya, Pak, persentasenya? Yang mana? Yang di... Sampai kita ya. Oh, belum ya, Pak? Oh iya, belum. Kan? Masih sampai di sini kan kita. Nah, ini. Jadi pengumpulannya tadi itu bisa sensus dan survei, ya kan? Untuk ternak besar, lingkupnya sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda. Ya, ternak kecil, babi, kambing, domba, dan kelinci, unggas, ayam, pedaging, ayam ras, ayam buras, itik, dan menir. Sementara estimasinya seperti ini. Sederhana aja estimasinya. Kalau kita ingin mengetahui ternak pada PT plus 1, itu sama dengan PT ditambah dengan deltanya dikalikan dengan PT. Nah, sekarang kalau PT-nya kita keluarkan, rumusnya kan seperti ini jadinya. PT plus 1 sama dengan PT kali 1 tambah, nah parameternya. Ya, yang satu mengurangi ternak, yang satu menambah ternak. Apa itu di sana? B segala macam, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Kan beli, lahir, tambah lain. Terus potong, mati, sama kurang lain. Nah, itu nanti ya. Itu yang ini. Jadi sederhana sekali. Jadi berapa, misalnya karena tahun 2018, itu tergantung dari angka 2017. Ya, dua angka ternak 2017 ditambah dengan delta dikalikan tahun 2017. Deltanya tadi itu adalah parameter ternak yang mencakup ya, pengurangan dan penambahan ternak. Oke. Nah, itu yang kita maksud dengan estimasi tadi itu. Dari mana kita tahu persentase lahir? Nah, itu yang namanya survei parameter ternak. Ya, ada pendekatan di sini, ada populasi ternak, ya, ada survei SPN, ada survei perusahaan. Ketiga-tiganya itu menghasilkan data populasi ternak. Nah, di samping itu, di hasil lainnya dari populasi ternak tadi itu ada kita bisa mencakup produksi daging. Produksi daging tadi itu ya didekati dari berapa ternaknya dikalikan persentase yang dipotong dikalikan dengan persentase konversinya. Telur juga begitu. Telur berapa populasi ternak ayamnya dikalikan dengan persentase bertelur dikalikan dengan konversinya. Susu juga begitu. Ya, berapa yang menghasilkan susu sapi perahnya dikalikan dengan konversi susunya dikalikan dengan BP-nya. Nanti kita lihat. Lainnya perkiraan. Sehingga dari populasi ternak ditambah dengan produksi ikutannya itu menghasilkan data peternakan. Walaupun di PDB nanti data ini dipisah nih. Ya kan? NTB peternakan apa itu Iqbal yang dihitungnya?
Misalnya sapi ini, kan NTB nilai tambah sapi itu dihitung di mana? Ternakan ya. Kalau daging di mana dihitungnya? Masih ingat pelajaran neraca? Lupa, Pak. Nah, kalau daging dihitungnya di industri kan? Kan dia sudah berubah. Karena output peternakan kan bukan daging. Apa output peternakan? Populasi ternak. Nah, gitu. Walaupun yang menyelenggarakan adalah di subdit selektif susu misalnya, ya. Yang dihitung kan peternakannya populasi sapi perahnya kan nilai tambahnya berapa? Nilai tambah susu dihitung di industri kan, nah, industri susu dia. Walaupun yang mengerjakan, nah itu urusannya orang neraca. Cuman nanti Anda harus tahu itu dipisah-pisah. Nanti untuk bahan UAS kita itu nanti akan ada kita pelajari KBLI. Mudah-mudahan semuanya masih. Jadi di bawahnya tadi itu apa? PT plus 1 sama dengan PT dikalikan dengan 1. 1 ini PT-nya dikeluarin. Tadinya kan PT plus 1 sama dengan PT tambah delta kali PT. Kan? Nah, PT-nya dikeluarin jadi 1. Deltanya diuraikan sini. Ya. Apa ini? Beli. B-nya lahir. T-nya potong. D-nya apa ini? Jual. Jual. M-nya apa? Mati. Mati. P-nya apa? Itu yang potong, Pak. Tadi yang T-nya. Oke, yang potong ya. Jual. K apa? Kurang lain. Itu kira-kira. Sederhana sekali. Nah, cuman mencari angkanya ini di Iqbal. Repot gitu. Ini contoh nih. Penggunaan rumus mutasi untuk estimasi populasi sapi ini. Kan? Sapi. Nah, ini kan lagi rumusnya PT sama P0 kali 1 ini ya. Diketahui parameter mutasi sapi potong hasil SOUD 2017 adalah sebagai berikut. Gitu ya. Stok awal 100%. Ya, P0 tadi. Ya. Pembeliannya 10, dari mana kita dapat 10-nya itu? Nah, itu disurvei. Nah, L lahir berapa? 21%. Artinya 10,1% dari populasi awal. Ya, dari survei itu angka-angka persentase ini. Dari hasil ST 2013, jumlah populasi sapi potong adalah 12.689.839 ekor. Sehingga kita bisa mengestimasi tahun 2020 berdasarkan angka 2013. Maka 2014 kan adalah angka 2013 dikalikan persentase yang ada tadi itu. Ya. Adalah populasi awal pengamatan pada tahun 2013 berdasarkan dinamika ternak akan diperoleh jumlah ternak pada akhir tahun pengamatan. Selanjutnya populasi akhir pengamatan tahun 2013 dianggap sebagai sama dengan populasi awal pengamatan tahun 2014 dan seterusnya. Asumsinya itu. Kalau di ekonomi apa namanya, Iqbal? Ingat kamu pelajaran ekonomi? Apa namanya asumsi ini namanya kalau di ekonomi? Ceteris paribus. Nah, ceteris paribus gitu ya. Jadi kita menganggap yang lainnya itu estimasinya variabel yang lain itu tetap gitu padahal berubah. Jadi mulai tahun 2014 kita estimasi 2015 estimasi 2016 sehingga didapatkan tahun 2020 sebanyak 18.500 berapa nih 976 dengan asumsi ya dinamika ternaknya sama setiap tahun padahal apa Iqbal tidak. Nah gitu ya harusnya setiap tahun diadakan survei mutasi parameter ini. Nah, ini kan survei tahun 2017 nih. 2018 harusnya ada lagi surveinya, tapi kan lama ya Iqbal. Ya, lama pakai biaya surveinya kan. 2019 juga begitu, 2020 nah kan Pak nanti nggak tepat datanya, kan asumsi kan. Nah kira-kira pada tahun 2020 akan ada 18 juta
599.262 ekor sapi perah dengan benchmark hasil ST 2013 sebesar 12.689.933. Kenapa ST 2013 kita jadikan benchmark? Kenapa Iqbal? Coba. Kenapa? Karena dia sensus. Nah, sensusnya kita catat lengkap tuh 10 tahun sekali. Nah, nanti 2023 ini kita jadikan benchmarknya. Gitu. 2018 saja harusnya SUTASnya sudah ada itu, tapi belum keluar nih hasilnya di SUTAS. Nah, dari SUTAS harusnya. Oke, sederhana aja, nggak ini, cuman mencari angka-angka persentase ini yang tidak sederhana. Ya harus kita lakukan survei seluruh Indonesia, kan nanti dapat angka nasional, dapat angka provinsi. Ada pertanyaan dari sini? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh ini apa? Untuk populasi apa ini? Daging. Kan tahun 2020 tadi estimasinya 18.549.762 ekor. Ya, maka harus ditambah dengan populasi sapi potong yang berada di perusahaan dan unit lain. Hasilnya adalah populasi utuh pada tahun 2020 yang mencakup semua unit pemeliharaan sapi potong. Lalu berapa estimasi produksi daging tahun 2020? Produksi karkasnya adalah PT kali AM per hektar. PT itu produksi total tahun PT, ya. Proporsi pemotongan rata-rata produksi daging per ekor. Nah, jadi produksi karkasnya adalah berapa populasinya dikalikan dengan persentase pemotongan dikalikan dengan rata-rata produksi daging per ekor. Dari produksi daging produksi ternak 18.549 tadi itu didapatkan produksi daging setelah kita ini angka 2,74 itu disurvei. Jadi berapa ternak yang dipotong? 2,74%-nya dari 18 juta tadi dipotong. Kan nggak semua dipotong ya Iqbal. Mati dia, nggak ada sapi nanti ya. Nah, jadi hanya 2%-nya tahun itu dipotong. Dikalikan dengan 169,11 per kilo. Jadi produktivitasnya berapa? Sehingga didapatkan dari 18.549.052 ekor sapi tadi didapatkan 85.952.436 kilogram daging. Ya, kalau kita ton kan 85.952 ton. Nah, yang namanya angka real. Nah, di sini kalau perhitungan nggak ada masalah. Yang masalah adalah surveinya tadi itu. Berapa tuh AM? Berapa persentase K-nya? Nah, itu yang disurvei. Pada rumus mutasi di atas, ada ternak sapi yang dijual dan ada yang dibeli. Ternak yang telah dewasa, jika dijual tentu akan dipotong. Jika menjual pada umur masih muda, misal kurang dari 2 tahun, maka akan dipelihara oleh peternak lain. Sehingga dia akan dibesarkan. Di rumah tangga ada ternak tua, ya akhir, dewasa yang siap dipotong. Kan setelah selain peternak. Dan jantan muda yang bisa dipotong. Data NPW. Jadi potensi produksi daging tadi itu adalah produksi real yang kita estimasi ini ya, real sebelah kiri tadi, ditambah dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang real yang kita hitung dari estimasi tadi itu masih underestimate, ditambah dengan yang dijual dan dibeli, serta dipotong di rumah tangga yang nggak catat. Terus tambah juga dengan ternak yang sudah tua, yang pada waktunya harus dipotong. Oke, dari 2 contoh ini gimana? Pusing kamu ya? Enggak lah, orang ini kan nggak ada rumus integral segala macam. Cuman ini.
Hanya survei-surveinya aja yang harus kita lakukan. Berapa persentase yang ada? Oke, ada pertanyaan? Ada? Lihat? Ya, sekarang kita lihat pengumpulan datanya. Yang untuk ke perusahaan namanya LTT, LTS, dan LTU. Ya kan? Lintang Selatan, Lintang Utara. Bukan itu maksudnya. Ini jenis kuesionernya. Ya. Yang dicatat adalah populasi ternak, populasi hasil peternak, ya, telur, susu, daging, struktur ongkos. Di RPH dan TPH, jumlah ternak yang dipotong, produksi hasil pemotongan. Nah itu tadi, jadi dikawinkan angka nomor 1 dan 2 tadi itu didapatkan estimasi daging. Di rumah tangga, ya, estimasi populasi dan mutasi dinamika ternak, kan estimasi produksi hasil peternakan, parameter produktivitas lain. Siapa yang terlibat? Yaitu koordinator statistik kecamatan, pegawai kabupaten kota, dan mitra statistik. Mitra statistik tadi adalah orang-orang yang petugas survei yang bukan orang BPS. Metodologinya cacah lengkap, seperti sensus. Periode datanya referensi waktu setahun yang lalu untuk perusahaan, triwulanan untuk RTH, TPH, saat penjajahan, dan setahun yang lalu untuk survei rumah. Itu metodologi dan referensi survei. Jenis dokumen, ya. LTT itu rupanya untuk ternak besar, digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan peternak ternak besar dan ternak kecil yang berbadan hukum. Ya, sementara LTS untuk mengumpulkan data perusahaan peternakan sapi perah. Kenapa, Iqbal, sapi perahnya dipisah? Ada yang tahu? Halo? Halo? Yang tahu kenapa sapi perahnya dipisah dari ternak besar dan kecil? Mungkin karena ada sapi potong, Pak. Ya, apa? Sapi perahnya kenapa dipisah? Karena untuk estimasi susu nanti. Nah, gitu kan. Nah, kalau yang di atas kan sapi aja. Ya, ternak besar dan kecil, kecuali sapi perah. Sapi perah di LTS. Ya. Sementara LTU untuk unggas. Ini produksi telur nanti itu khusus untuk ayam. Laporan tahunan perusahaan peternakan ternak besar dan ternak kecil, ya, data LTT digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci mengenai perusahaan. Ternak besar meliputi sapi potong, ini sudah kita bicarakan tadi, ya. Keterangan yang diperoleh lengkap sekali, seperti variabel yang di bawah itu ada 6 variabel yang kita laporkan. Ini setahun. Contoh kuesionernya seperti ini. Laporan tahunan perusahaan peternakan ternak besar dan ternak kecil. 1-2 lembar aja kuesioner. Tidak banyak-banyak. Cuman mengisinya nih yang repot. Begitu juga dengan sapi perah, kan? Mendapatkan keterangan rinci mengenai perusahaan peternakan sapi perah. Keterangan yang dikumpulkan sama, ada 6 tadi, ya, yang di variabel sama dengan LTT. Kuesionernya juga sederhana seperti ini, tapi khusus untuk sapi perah. Kalau yang LTT tadi per jenis ternak besar dan ternak kecil kecuali sapi perah. Kalau yang ini khusus untuk sapi perah. Sekarang LTU ini untuk unggas, sama juga, ya, untuk ayam kampung, buras, itik, dan burung puyuh. Keterangannya sama, cuman ada di situ istilah DOC dan DOD. Ini adalah pembelian ayam yang baru menetas. Itu DOC sama DOG itu. Saya lupa kepanjangannya apa. Itu adalah untuk peternak unggas. Kalau di peternak sapi kan ada istilahnya, kalau anak sapi apa namanya? Apa, gudel, ya.
Kalau pedet anak kerbau. Nah, itu di ayam namanya DOC. Kuesionernya juga seperti ini, per jenis ternak. Sudah sederhana saja. Sekarang kita lihat laporan pemotongan ternak kan, yang triwulan dilaksanakan di seluruh Indonesia, RPH dan TPH. Tentunya ada direktori TPH dan RPH. Yang TPH yang tidak terdaftar itu ditambahkan. Periode pengumpulannya dikumpulkan di RPH dahulu termaster dalam triwulanan. Responden pada RPH adalah petugas atau pegawai RPH TPH. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan lengkap di seluruh Indonesia. Jadi sensus ya, cuman dilaksanakan triwulanan. Jadi ada 4 kali laporan selama setahun mengenai RPH dan TPH. Metodologinya ya, laporan triwulan pemotongan ternak RPH ya. RPH adalah ini konsep definisinya bisa Anda baca aja, termaster juga bisa. Itu. Jadi yang penting adalah RPH, TPH baik yang termaster maupun yang TPH yang tidak termaster. Ini adalah yang melaporkan dan terus selanjutnya penjelasan tambahan tugas termaster ya, pemeriksaan dokumen hewan. Sudah dicek di sana ada postmortem dan pengelolaan jeroan dan segala macam. Jadi khusus untuk RPH. Satu dasar RPH digunakan untuk mencatat satu direktori RPH. Jadi satu kuesioner untuk satu RPH dan TPH. Data yang dikumpulkan dalam daftar adalah data pemotongan ternak per bulan per jenis ternak, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Tapi perah nggak ada karena dia bukan dipotong ya. Data yang dicatat mencakup jumlah ternak yang dipotong, rata-rata berat, alasan pemotongan, asal ternak yang kuesionernya agak jelimet sedikit. Iqbal, mana dia Iqbal udah menghilang ya? Masih ada, Pak. Masih ada. Kamu lihat kuesionernya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak, cuman nggak bisa baca. Sama, saya juga nggak bisa baca. Ini keterlaluan gitu. Yang penting Anda diberikan tahu bahwa daftar RPH dan TPH tadi itu lebih kompleks dibandingkan dengan yang LPT sama LTS. Ini ada 2 halaman gitu ya, karena ada sejarah dalamnya 3 halaman. Jadi 4 halaman. Di samping itu ada namanya laporan triwulan pemotongan ternak daftar KPPT, kalender pencatatan pemotongan ternak. Nah dari daftar ini sebenarnya dipindahkan ke kuesioner RPH TPH tadi. Nah, KPPT namanya, ya, sebangsa worksheet-nya lah gitu. Jadi seperti ini mekanismenya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi. Nah ini ya semacam worksheet-nya gitu ya, yang KPPT yang diisi oleh petugas RPH dan TPH. Lebih jauh lagi ini dari ini ya, jadi nanti jumlah yang merah itu saja yang dipindahkan ke daftar RPH dan TPH sesuai dengan masing-masing jenis ternak. Malah ini ada buku nih ya di mantisasinya. Nah ini pencatatan persentasenya dari sini nih Bang. Dari sini dia mencatat berapa persentase karkas, berapa yang dipotong. Baru dipindahkan ke worksheet tadi dan dimasukkan ke kuesioner RPH dan TPH. Setelah itu pengolahan dan penyajian. Dan pengolahan biasa sudah pakai komputer, teknologi informasi. Publikasinya buku statistik perusahaan peternakan, ya. Perusahaan peternakan sapi perah, unggas, ya kan? Statistik pemotongan ternak,
perusahaan peternakan, RPH, TPH, dan buku statistik peternakan dalam angka. Itu yang dari kuesioner tadi. Kita lihat nih apa ini yang kita minta ininya ada 98,73% tuh ya tahun 2019. Nah itu grafiknya mana yang masuk, mana yang belum masuk di provinsi. Ya, yang paling tinggi apa tuh Iqbal? Kamu baca nggak? Jawa Timur, Pak. Apa? Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur yang paling tinggi, Iqbal? Banyak RPH TPH mungkin. Apa? Jumlah penduduknya banyak, berarti yang melihara ternak juga banyak kan? Maksudnya nggak mungkin lah ya. Nah, yang daerah peternak yang seperti Bali, NTT, ya NTB, nah itu ada di sebelah kanan kan? Sebelah kanan kan ada yang tinggi itu apa tuh? NTB, Bali. Nggak kelihatan, Pak. Nah, nggak kelihatan ya. Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Oh Selatan. iya, Sulawesi Selatan. Ini monitoring pengolahan RPH TPH pada dashboard. Ini jumlah RPH-nya 639, TPH-nya 563, jumlah dinasnya 120. Itu yang jadi responden. Ya. Ini pengolahannya seperti ini pakai dashboard. Ya. Ini pakai web itu, pakai pokoknya teman-teman Anda yang di KS lah. Pengolahan dan penyajiannya ada 3 itu. Nah, jadi Anda bisa lihat itu ini ternak besar, ini unggas, ini sapi perah. Terus ada TPH dan RPH. Terus ada tabel peternakan dalam angka. Dan yang paling penting nomor 4 ini, tabel direktori perusahaan dan RPH. Ini sama dengan yang kita lakukan di sesi permohonan kemarin, maka ini harus kita updating supaya direktori RPH TPH-nya tadi itu dan perusahaan peternakannya juga update. Nah contoh nih data peternakan nih, kita lihat di PDB, ya, pertumbuhan ekonomi yang biru, kan? Yang hijau apa tuh? Pertanian, kan? Hampir jalan ya. Nah, yang ungu apa coklat? Ungu ya. Orange itu adalah pertumbuhan ternakan. Nah, pada tahun 2014 dia lebih tinggi dari PDB itu pertumbuhannya. Ya, habis itu anjlok lagi ke bawah. Habis itu nggak pernah lagi bangkit-bangkit. Ini adalah pertumbuhannya, ya, pertumbuhan nilai tambahnya. Pertumbuhan tadi artinya adalah indeks perantai tadi. Di tahun 2014 terhadap tahun 2013, 2015 terhadap tahun 2014, terhadap sebelumnya. Ya. Coba kita lihat kontribusi peternakannya, struktur ekonominya. Jadi PDB pertanian itu sekitar 12% kontribusinya dari PDB, ya, di mana yang 12% dari itu 1%-nya adalah ternakan. Yang lain-lain di mana tuh? Kan ada STPHP kemarin ya, STPHP, nanti ada kehutanan, ada perikanan, tuh yang lain. Ternakan hanya 1,49%, bagian dari 12% pertanian. Sementara yang di atas tadi adalah pertumbuhan. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini data PDB. Ya. Inilah sungguhnya data peternakan tadi itu untuk menyuplai data penghitungan PDB. Oke, ini tahap kegiatan proses bisnisnya. Ya. Jika online segala macam, ini pokoknya Anda nanti kalau sudah bekerja di sini, kan, tugasnya Anda hanya menjaga-jaga ini. Mana tahu nanti Anda punya terobosan baru, ini yang ruwet ini bisa disederhanakan. Itu Iqbal ya. Ini ruwet nih. Udahlah kecil, nggak bisa baca lagi ya Iqbal. Ya.
cuma lihat doang gitu kan proses bisnisnya ya. Terus persiapan ya, memutihkan direktori. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi direktori RPH dan TPH yang berapa tadi katakan 539 berapa tadi? Nah, dashboard ini tadi, dashboard. Nah, ini. Nah, RPH-nya 639, TPH-nya 563 dan dinas sosmed. Nah, itu harus diupdate itu. Masih ada apa enggak? Ya. Itu yang dilakukan di dalam kegiatan updating direktori perusahaan RPH. Ini struktur ongkos nih, SOUT tadi ya. Jadi 57,87% dari kegiatan peternakan itu untuk beli makan, pakan ternak. Upah dan gajinya 21,95, obat-obatan 3,25 dan lain. Ini untuk unggas nih. DOC-nya ini anak ayamnya fitik gitu ya. Itu 1.024.000, di mana menghasilkan nanti populasi 4 juta sama 7 juta sehingga dan ayam petelurnya 8 juta. Ini yang data dari SUTAS 2018. Oke, ini masalah survei dengan RPH TPH tadi dan ada KPPT. Ini tahap kegiatannya. Nah ini ya parameter populasi. Setiap komponen mutasi ternak terhadap stok awal ternak yang dipelihara di rumah tangga selama tahun yang lalu. Ini surveinya nih. Khusus ayam ras pedaging adalah proporsi jumlah ayam ras pedaging yang dijual mati, pengurangan lain dan penambahan lain terhadap DOC yang dibeli. DOC itu bibit ayamnya. Perhitungan parameternya sudah dilakukan dengan macam-macam survei ya, yang terakhir tahun 2014. Kalau yang tadi SOUT peternakan besarnya tahun 2017. Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai parameter mutasi, hanya menggambarkan parameter ternak yang diusahakan di rumah tangga. Rumah tangga ini bukan perusahaan ya. Jika suatu wilayah tidak terdapat perusahaan peternakan yang berbadan hukum, maka parameter ternak menggambarkan parameter ternak di wilayah tersebut. Jangan menggunakan parameter mutasi ternak untuk mengestimasi populasi ternak yang jauh ke depan. Itu tadi, Mbak, karena dia ceteris paribus. Jadi yang 2020-2013 tadi itu terlalu jauh itu angkanya 7 tahun. Kalau usah pakai angka yang SUTAS 2018 yang dekat-dekat. Oke, ini kita ulang lagi rumusnya. Biar lebih paham lagi ya. Jadi B tadi pembelian ya, plus itu ya. L itu lahir. T itu tambahan lain. J itu jual, lawan dari beli. Ya, M itu mati, lawan dari lahir. Ya. Terus T-nya tadi potong. Dan K itu kekurangan lain, lawan dari tambahan lain. Jadi lebih banyak minusnya nih ya, karena ada yang dipotong. Itulah yang parameter populasi tadi. Nah, yang paling sulit adalah menentukan PT-nya ini. PT-nya berapa, sama persentase dari parameter populasi. Itu yang harus dilakukan survei. Nah, PT ini biasanya benchmarknya dilakukan dari hasil sensus pertanian. Sekarang 2013 nih. Nah, 2018 harusnya SUTASnya. Nanti 2023. Jadi parameter populasi surveinya seperti ini. Hanya mencatat ini saja.
ya berapa rumah tangga, berapa perusahaan. Jadi dari sini dapatkan angka persentase. Ini angka persentase per provinsi. Ya. Kita lihat. Iqbal, kamu bisa baca nggak, Iqbal? Bisa Pak, masih kelihatan Pak, tapi Ya. agak buram. Belum. Tapi masih kelihatan Pak. Kelihatan kan? Nah, ya. Ini yang menentukan PT-nya tadi, T0. Terus parameter produksi sekarang untuk menghitung parameter produksi ternak, kan? Dari sisi ini didapatkan untuk produksi daging, menghitung produksi daging, produksi susu dan telur. Ya, kalau daging tadi, ya, itu sudah kita ketahui berapa persentase yang dipotong untuk AM tadi. Sementara berapa persentase karkasnya. Yang untuk susu, ya kan, produksi telur per ekor per tahun. Kalau yang susu, produksi susu per ekor per tahun berapa? Nah, itulah yang dipergunakan untuk mengestimasi produksi susu terhadap populasi sapi perah. Yang daging terhadap produksi ternak besar. Yang telur terhadap populasi unggas. Proporsi betina kalau yang untuk sapi perah dan unggas. Nah, itu didapatkan dari sow. Karena kan kalau yang nggak betina kan nggak nelor. Ya, ayam jantan bisa telur tuh, Iqbal. Nah, berapa persentase betinanya? Itu yang dimaksud dengan BP tadi. Yang saya lupa tadi ya. Sapi perah juga begitu. Kalau yang jantan kan nggak ada susunya. Sapi perah itu yang berapa persentase betina. Ini parameter produksi yang kita pergunakan. Ini supply daging ayam ras seperti ini. Jadi berapa supply-nya, berapa demand-nya. Anda masih ingat itu SUT gitu yang di neraca ya, supply and use table. Nah, ini keterlaluan nih Iqbal ya. Bisa lihat tapi nggak bisa baca gitu ya. Itu supply dan use ya. Nah, ini hasil SAUD 2017. Kita lihat. Jadi dari populasi ayam ras pedaging itu 95%-nya dijual. Matinya 4%. Ya. Rata-rata beratnya 1,7. Nah, itu sudah dapat itu berapa populasi ternaknya nanti. Dari 3 indikator ini. Ini distribusi dagingnya liwat-liwat mana aja. Kita lihat dari produsen, perdagangan cair, konsumsi akhir. Ada yang produsen, perdagangan cair, pokoknya ini di jalur distribusi. Pola distribusinya sekarang ayam ras. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Dan yang paling rendah tuh Kalimantan Selatan. Kira-kira apa itu masalahnya? Yang paling tinggi ini apa nih? Sulawesi Barat. Nah, Mamuju. Ada yang dari Mamuju nih, Anda. Jadi nanti kalau ayam distribusinya ayam ras, kenapa dia besar? Karena apa? Marginnya tadi itu sampai 69%. Sementara di Kalimantan Selatan hanya 13%. Suplai telur ayam ras ya. Gimana demand dan supply telur tadi. Sama ini ya. Suplai telur ayam ras itu sama dengan kita menghitung populasinya kita hitung, terus telurnya adalah populasi dikalikan proporsi yang betina dikalikan P apa itu Iqbal? Kebaca kamu Iqbal? Yang PT produktivitas. Nah, ya, LP lama produksi. Nah, kalau BP persentase betina produksi. Itu sehingga didapatkan supply dari telur ayam. Estimasi populasi ayam rasnya di atas, di bawahnya estimasi telurnya. Jadi berapa produksi
produktivitas per 1000 ekor, berapa lamanya produksi, dan berapa persentase betina. Oke. Ini distribusinya. Sekarang perusahaan peternakan, ya, itu terdiri dari pembibitan ternak dan budidaya ternak. Sama dengan yang perkebunan kemarin. Berbentuk badan hukum. Apa itu konsep definisinya? Rumah tangga peternak sama dengan konsep pertanian kemarin. Matinya itu apa? Potong itu apa? Ya. Ada pengurangan lain, ada lahir, ya, penetasan kalau di unggasnya. Itu bisa Anda baca sendiri. Penambahan lain, pengurangan lain, stok awal, siklus, day old chick. Nah itu dong ceritanya. Day old chick itu yang bibit ayam tadi. Terus kita melihat RPH. RPH dan TPH harus kita update. Termasuk dengan Kermaster. Ada pemotongan ternak tercatat, ada pemotongan ternak tidak tercatat. Itu termasuk di TPH. Ya. Ini ada hasil PSPK 2011 dibandingkan dengan ST 2013. Apa yang bisa kamu simpulkan, Iqbal? Apa? Pada Penurunan. PSPK dipotong itu 14.405.553 ekor. Sementara dari ST 2013 12.666.239. Tinggian mana? Yang PSKP, Pak. Tinggian mana, Iqbal? PSKP 2011. Nah, PSPK ya. Kebetulan PSPK ini kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Ya, khususnya Dirjen Peternakan. Kenapa angkanya lebih tinggi, Iqbal? Dibesarkan. Sama kayak kemarin nggak, Pak? Kasusnya. Iya, sama dengan kemarin. Karena kan Kementerian Pertanian dia punya kepentingan. Kan? Supaya pekerjaannya berhasil gitu kan. Ternyata ketinggian itu hampir 2 juta selisih. Ya kan, sapi perah coba berapa selisihnya itu? 100.000. Ya. Terus kerbau berapa? Sedikit ya kalau kerbau ya. Karena jelas gitu ya. Karena ada kumpul kebo gitu ya, Iqbal. Jadi tugasnya Anda nanti yang mengoreksi angka ini. Kalau Anda ditaruh di Kementerian Pertanian nanti, Pak, statistiknya Bapak itu overestimate tuh bilang. Ya. Sementara kami ini ST itu adalah BPS, PSPK, BPS kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Oke, ini sebaran RPH TPH di Sumatera. Sebarannya ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, NTT, Bali, Jayapura. Tantangan dari stakeholder, ya. 1, data peternakan. Yang kemarin, yang tadi itu kan 2 tuh, Iqbal. Sekarang jadi 1 aja. Terapkan 1 data peternakan berkualitas. Jadi sekarang orang Kementerian Pertanian nyerah dia, Iqbal. Ya, adalah Bapak aja lah, Pak. Kami susah, Pak, kalau ini. Jadi nanti Iqbal kalau kamu jadi petinggi, ya, statistisi di Kementerian Pertanian, nah kamu ini 1 data peternakan. Mana tahu kan nanti ada yang ditempatkan 100 orang ya di Kementerian KL. Ya, angkatan kamu nih, Iqbal. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ini udah nyerah dia, ya. Kementan itu 1 data dari BPS. Terus ini juga Pak Menterinya malah bilang, tahu ini BPS harus saling menunjang. Udah ketahuan dia kalau dia yang ini anak buahnya pasti ditinggi-tinggiin data. Oke, terima kasih. Begitulah perjalanan dari pengumpulan data statistik. Masih ada pertanyaan, Iqbal, teman-teman kalian?
Pak, izin bertanya, Pak. Apa? Saya masih bingung bedanya RPH sama TPH, Pak. RPH tuh dipotongnya tuh dia nggak minta bantuan, nggak minta duit atau gimana, Pak ya? Makanya bisa Jadi berbeda kan dengan tadi TPH. ada konsep definisinya itu Anda baca nanti. Yang RPH tadi itu terdaftar di Pemda. Ya. TPH tadi itu ada yang terdaftar, ada yang tidak. TPH yang terdaftar namanya dulu Kermaster. Ada TPH yang tidak terdaftar. Nah, contohnya yang tadi itu, yang di rumah tangga, terdaftar kan? Kita kan potong ternak tuh, yang kayak Idul Adha kemarin, ya, kita potong di masjid, itu nggak terdaftar kan? Nah itu maksudnya. Di sana ada konsep definisi. Jadi semuanya kita catat itu. Kalau yang tidak terdaftar diestimasi ini. Di TPH yang tidak terdaftar. Nah sebarannya ada tuh di yang tadi yang kita lihat di peta digital tadi. Ya, di seluruh Indonesia. Oke? Gimana? Ada lagi? Saya masih bingung, Pak. Soalnya Ya. kalau RPH Nah, itu rumah potong yang ditetapkan pemerintah. Kermaster ya, juga jadi sama gitu. RPH tadi itu rumah potong hewan tadi itu biasanya itu adalah punya Pemda, pemerintah. Kan? Yang kalau yang swasta biasanya masuk di TPH tadi. Nah itu yang namanya Kermaster dulu. Gitu, ya. Nah yang TPH yang tidak tercatat itu biasanya di rumah tangga dan yang kita lakukan kalau kita memotong sapi Idul Adha tadi. Nah, semuanya ada daftarnya. Nanti bisa Anda baca di konsep definisi yang 3 tadi itu. Ada RPH, ada TPH Kermaster yang terdaftar, ada TPH. Nah, tadi saya nggak lama-lama di situ. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Tadi kan sapi potong sama sapi perah itu dipisah ya, Pak? Kalau unggas kenapa nggak dipisah, Pak? Unggas Kenapa? Ya kan potong. saya tanya tadi sama ada teman Anda yang jawab tadi itu. Kenapa di LTT dipisah LTT dan LTS? Apa itu coba? Ya, kenapa sapi perah dipisahkan? Iya, tadi dijawab karena biar bisa ngitung produksi susunya, Pak. Iya, itu. Jadi Pertanyaan dia, saya, kalau unggas kenapa nggak dipisah sama petelur, Pak? ya mana? Apa yang mau dipisahkan? Kan unggas memang sebagian besar petelur kan? Persentase betinanya lebih besar kan dia. Unggas pedaging sama petelur, nah, mungkin nggak terlalu inilah. Tapi kalau sapi perah dan petelur, itu sapi pedaging sama petelur itu sangat beda sekali cara ini. Itu hanya apa? Supaya lebih estimasinya jangan tergabung-gabung. Di PSPK kan kita pisah tuh ya. Pendataan sapi potong, perah, dan kerbau. Nah, gitu. Kalau di sana pendataan unggas, telur, pedaging, semuanya. Kalau unggas tadi kan telur sama pedaging sama ya. Dimakan juga ya. Kalau sapi kan lain. Cara memelihara juga lain. Kalau unggas kan hampir sama. Oke? Ada lagi? Ya, nah yang paling penting di sini Anda mengetahui bahwa untuk menghitung statistik peternakan tadi itu, yang paling sulit adalah menentukan stok awalnya tadi. Benchmark itu yang mana. Terus melakukan survei parameter dan mutasi ternak tadi yang up to date. Itu yang paling penting. Tapi katanya masih underperform. Sebagian besar masih dilaksanakan di luar statistik ternak. Oke, masih ada pertanyaan? Kita sudah sejam lebih nih Iqbal ya. Sudah hampir lebih ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Nanti pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan statistik perikanan. Silakan Iqbal, kalau kamu mau ingin doa. Ya, baik Pak.
Silakan Iqbal. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, sampai di sini ya anak-anak semua. Semoga sehat terus. Pekan depan kita ketemu lagi dengan sesi perikanan. Ya, jangan lupa absen. Resumenya sebagai absen. Saya tidak ngasih tugas. Ya, kasihan juga Anda yang jauh-jauh gitu. Mudah-mudahan kita sehat dan salam semua ke teman-teman yang ada di sana dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Di tempatku mati lampu, Bang. Semangat Iqbal. Posisinya nggak enak. Kena mulu. Posisinya nggak enak. Je.